Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 2801 Ketika Wu Fan melihat Lin Mo masih tenang dan tenang saat ini, dia hanya merasa pihak lain sedang kuat dan tenang. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika Anda keluar dari pintu ini sekarang, pil umur panjang dan kesempatan saya untuk mendapatkannya secara gratis akan hilang. Wu Fan terkekeh, wah, saat ini, Anda masih berpura-pura menjadi hantu, pil umur panjang, apakah kamu takut, kamu bercanda. Jangan dengarkan omong kosongnya, jika ada pil seperti itu, Lin Mo pasti sudah menghasilkan banyak uang sejak lama. Banyak orang juga mencibir pada pil umur panjang. Keterampilan medis, apakah Anda bercanda bahwa Daku masih kekurangan dokter? Apakah Anda membuat pil umur panjang? Saya sudah lama menoleransi pembohong ini. Ayo, buang-buang air liur. Wu Fan tidak lupa untuk ejek Lin Mo sebelum pergi. Tuan Lin, ayo pergi dulu, lanjutkan. Setelah mengatakan ini, dia tidak lupa melirik tamu-tamu lain yang tertinggal. Orang-orang ini adalah musuh keluarga Kong atau keluarga Wu. Adalah mungkin untuk memenangkan hati mereka, dan dia juga bekerja tanpa lelah untuk memenangkan hati mereka. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan, dia pasti sudah menyerang kedua keluarga sejak lama, dia hanyalah seorang pria kecil. Hahaha, sungguh menggelikan kalau hanya kalian sekumpulan sampah saja yang bisa mewujudkannya. Mereka bahkan tidak memiliki siapapun di tangan mereka, jadi bagaimana mereka bisa mewujudkannya? Kamu tidak bisa mengatakan itu, orang ini punya 2 kapal, sedangkan untuk kapal stasiun kecil, masih ada peluang untuk pengiriman. Semua orang tertawa beberapa saat, Wu Fan dan yang lainnya sangat gembira. Tetapi mereka yang tinggal di belakang merasa sedih. Begitu berita menyebar, pesta ini pasti akan menjadi lelucon di Daku. Dan itulah bahan leluconnya. Adapun mereka yang belum tiba namun dan tidak mau menggunakannya pasti akan berbalik dan kembali, apalagi berurusan dengan keluarga Kong. Semua orang memandang Lin Mo, yang masih tenang dan tenang, meminum teh di tangannya tanpa kesulitan, seolah-olah semua yang ada di depan mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi ketika Wu Fan dan yang lainnya hendak berbalik dan pergi, terdengar teriakan dari luar pintu. Siapa bilang Tuan Lin Mo tidak punya siapa-siapa? Ditemani oleh kata-kata itu, sesosok tubuh cantik perlahan masuk ke dalam ruangan. Keluarga Zhao Ziyan datang dengan ordo macan putih untuk membantu Tuan Lin Mo. Ketika Zhao Ziyan masuk ke aula, Zhao Yu, yang tidak dapat dipisahkan dari belakangnya, berjalan ke arah Lin Mo sambil memegang kotak hadiah. Tuan Lin, ini adalah ordo macan putih dari keluarga Zhao yang diperintahkan kakek saya untuk saya bawa untuk membantu Tuan Lin. Meskipun suaranya tidak keras, itu seperti guntur yang meledak di telinga semua orang. Untuk sesaat, semua orang yang hadir saling memandang dengan kaget, terutama sekelompok orang yang hendak meninggalkan meja bersama Wu Fan. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Semua orang, termasuk Wu Fan, hanya mengira Lin Mo adil. Dia hanya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Zhao. Siapa yang mengira bahwa Lin Mo sebenarnya adalah keluarga Zhao yang diam-diam melatih generasi muda seperti yang dikabarkan? Jika tidak, bagaimana dia bisa membawa token macan putih ke Lin Mo, yang dapat memobilisasi token penjaga tertinggi keluarga Zhao sesuka hati? Untuk sesaat, penyesalan semua orang mengalir ke dalam hati mereka. Bukankah ini kasus melawan keluarga Zhao dan mencari kematian? Lin Mo juga terkejut dengan hal ini. Awalnya, dia hanya berpikir untuk menggunakan pil panjang umur untuk merekrut sekelompok orang untuk menangani keluarga Kong. Tanpa diduga, keluarga Zhao benar-benar mengirimkan perintah macan putih secara langsung. Namun, sebelum semua orang bisa tenang, sekelompok orang lain masuk keluar pintu. Halo, Tuan Lin, saya Tong Xiaohe, manajer umum area Daku dari International Ocean Group, pria. Yang masuk adalah seorang pria berusia 30-an, meskipun dia terlihat biasa saja, temperamennya luar biasa, pada awalnya sekilas, dia termasuk kelas atas, tembakan besar. Saat menyebut Sino Ocean Group, Lin Mo langsung teringat pada Tong Dahai,
yang ditemuinya di perjamuan Pangeran ke-6. Setelah kedua belah pihak menutup tangan, Tong Xiaohe langsung menyatakan niatnya. Tuan Lin, kami di sini untuk mengantarkan kapal pesiar. Saya ingin tahu apakah tidak nyaman bagi Anda untuk menjalani prosedur serah terima sekarang. Ketika pangeran mendengar niat pihak lain, dia mendekati Lin Mo karena penasaran. Saudaraku, apakah kamu sudah membeli kapal pesiar? Hal inilah yang ingin ditanyakan semua orang. Saat ini, Lin Mo sebenarnya masih memiliki waktu luang dan keanggunan untuk membeli kapal pesiar. Tong Xiaohe menjawab dengan senyuman sopan, benar, Tuan Lin adalah seorang VIP yang memegang kartu laut grup laut kami. Menurut peraturan grup kami akan memberikan perahu kelas A secara gratis kepada VIP top seperti Tuan Lin, kapal pesiar. Wu Fan terkejut ketika mendengar kata-kata Ocean Card. International Ocean Group sama sekali tidak tersentuh oleh mereka. Itu adalah kekuatan tertinggi yang dapat memproduksi kapal perang. Meskipun mereka tidak pernah berpartisipasi dalam persaingan antar pasukan lokal, namun, memegang Ocean Card akan memberi Anda saluran untuk membeli kapal perang. Adapun tamu yang mengejek Lin Mo karena hanya memiliki 2 perahu kecil, wajahnya memerah saat ini kapal perang. Tolong cari tahu. Tuan Lin, paman saya Tong Dahai meminta saya untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Meskipun Sino Ocean Group tidak ikut serta dalam pertempuran antar kekuatan, kami dapat menyebutkan pasokan kapal tempur yang dibutuhkan Tuan Lin. Tentu saja jika Tuan Lin membutuhkannya, kami dapat membantu Anda buat pengecualian. Kalimat sederhana ini seperti bom nuklir yang jatuh ke tanah. Semua orang yang hadir terkejut dan tidak bisa berkata-kata, berdebat dengan Sino Ocean Group. Jika semua orang di pihak Wu Fan terintegrasi bersama, mereka tidak akan mampu melawan pihak lain. Lin Mo juga tidak menyangka Tong Hai akan begitu murah hati. Anda harus tahu bahwa meskipun grup top seperti Sino Ocean Group sangat kuat, tentu saja ada banyak kekhawatiran dalam sistem yang besar. Keberadaan seperti mereka mengandalkan informasi dari mulut ke mulut dan kredibilitas. Buatlah pengecualian untuknya. Kedengarannya sederhana, namun merusak kredibilitas seluruh kelompok selama beberapa dekade. General Manager Tong sangat sopan. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada paman Anda. Saya hanya berurusan dengan keluarga Kong, jadi tidak perlu memobilisasi orang. Tidak masalah. Paman memberitahuku sebelum aku datang tidak perlu sopan, Tuan Lin. Jika tidak ada yang lain, maka saya akan pergi dulu. Setelah Tong Xiaohe menyapa, dia segera pergi. Sebagai manajer umum Daku, dia juga sibuk dengan banyak hal. Jika bukan karena perintah Tong Dahai, dia tidak akan datang ke kota Heshan secara langsung. Setelah dia pergi dengan tegas, Wu Fan dan yang lainnya masih shock untuk waktu yang lama dan tidak dapat pulih. Sang pangeran melihat ekspresi tercengang mereka dan tersenyum dingin. Apa yang kalian lakukan di sini? Keluar dari sini. Dia telah lama menoleransi bunga-bunga berdiam diri ini. Sekelompok orang langsung terbangun oleh omelan sang pangeran. Sekelompok orang yang awalnya setia kepada Wu Fan, setelah melihat lingkaran hubungan yang menakutkan Lin Mo, memiliki ekspresi kusut di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus tetap berpegang pada diri mereka sendiri. Tetapi sekarang setelah ditipu oleh Wu Fan Ban, dia benar-benar menyerah pada paha setebal Lin Mo. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Wu Fan dengan kebencian, dan baginya, wajahnya pucat saat ini, sudah berakhir. Barbie adalah Ki, Lin Mo ini adalah ordo macan putih dari keluarga Kong dan kartu laut dari grup laut. Untuk apa mereka bertarung dengannya? Semakin sang pangeran melihat ekspresi terdistorsi di wajah mereka, semakin bahagia perasaannya. Wu Fan kan, karena kamu berencana untuk terikat dengan keluarga Kong, maka kembalilah dan tunggu kematian. Tidak hanya keluarga Kong, tetapi juga keluarga Wu tidak akan memiliki waktu yang mudah. Wu Fan mengertakkan giginya. Hatinya penuh kebencian. Tetapi Wu Yan benar-benar berpikir bahwa dia tahu bahwa Lin Mo memang memiliki kekuatan ini sekarang. Daripada bertengkar dengan pangeran, akan lebih baik untuk segera kembali ke keluarga sesegera mungkin dan memikirkan tindakan penanggulangan. Ini belum berakhir.
Kata-kata kasarnya hanyalah tindakan keras kepala terakhirnya. Di bawah pengawasan semua orang, Wu Fan melarikan diri dengan cepat. Saat dia pergi, banyak tamu yang awalnya berencana untuk menempel padanya datang kepadanya saat ini. Mereka bingung. Tetapi beberapa orang kurang ajar sekali lagi tersenyum hangat. Tuan Lin, saya minta maaf, kami terobsesi untuk sementara waktu. Tolong beri kami kesempatan lagi jika Anda punya cukup waktu. Setelah melihat jaringan Lin Mo, para tamu yang menyesal ingin memperjuangkannya lagi dan ingin merangkul hubungan ini lagi paha super. Tapi bagaimana Lin Mo bisa memperhatikan mereka lagi? Semuanya, aku baru saja memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang kamu ingin kembali. Bukankah menurutmu itu terlalu kekanak-kanakan? Dia memahami keinginan pengusaha untuk mengejar keuntungan, tapi orang yang suka berdiam diri seperti ini masih dingin setelah dijual. Lin Mo tidak bisa menerimanya. Ketika sang pangeran melihat bahwa mereka masih tinggal di sana tanpa malu-malu, seolah-olah mereka masih berusaha memperjuangkan sesuatu, amarahnya tiba-tiba meningkat. Cepat keluar dari sini. Jika kakak laki-lakiku tidak menghentikanku hari ini, aku akan mematahkan kaki kalian sekelompok pecundang. Semua orang ingin melihat pria kejam di depan mereka yang telah mematahkan kaki Ding Li, dan hati mereka tiba-tiba bergetar terkejut. Melihat permintaan Lin Mo tidak ada harapan, semua orang hanya bisa meninggalkan tempat kejadian dengan putus asa. Beberapa tamu yang tersisa memiliki mentalitas yang berbeda. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka pasti sudah memiliki sosok super dalam daftar. Lin Mo juga sangat sopan terhadap mereka setelah menyaring yang kalah. Beberapa orang di depannya adalah kolaborator masa depannya. Terima kasih atas dukungannya, sekarang kita hanya tinggal sedikit, tidak perlu mengadakan pertemuan pertama ini. Sebaiknya semua orang istirahat dulu, dan menunggu jamuan resmi beberapa hari lagi, lalu kita akan membahas secara detail masalah menjatuhkan keluarga Kong. Ini dia, saat ini, Lin Mo tidak lagi merahasiakannya. Tuan Lin, Anda sibuk? Ayo pergi dulu, meskipun konflik pada pertemuan pertama telah berakhir. Semua yang terjadi di sini menyebar dengan cepat secepat kilat. Beberapa kekuatan di daku yang masih mengawasi membuat keputusan satu demi satu. Bergabung dengan Kam Lin Mo, orang-orang di jalan melaju kencang, mencoba mencapai kota Heshan secepat mungkin. Ada arus bawah yang bergejolak di daku, dan keluarga kerajaan di Vientin juga tidak tenang. Saat helikopter berhenti, seorang pemuda berjubah hitam muncul dari sana. Begitu dia mendarat, pelayan yang menerimanya segera maju ke depan untuk menyambutnya. Tuan Wen, pangeran tertua sudah menunggumu. Wen Qiang, yang mengenakan jubah hitam, mengangguk dengan tenang, lalu mengikuti pelayan pribadi pangeran tertua ke dalam villa mewah. Saat dia masuk, pangeran tertua dengan sosok tinggi dan wajah tampan sudah menunggu di sini. Tuan Wen, silakan duduk, saya telah bekerja keras untuk Anda selama ini. Wen Qiang adalah bagian penting dari rencana pangeran tertua untuk daku. Selain itu, Wen Qiang luar biasa dalam keterampilan sipil dan militer, yang tertua pangeran sangat menghargainya, jadi dia biasanya memperlakukannya sebagai tuan yang proporsional. Yang mulia sangat sopan, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani yang mulia. Setelah Wen Qiang berkata dengan sopan, dia mulai melaporkan semua kemajuan intelijen dan misi terkini. Sekarang hampir semua pasukan maritim di pihak Jiatli dikirim untuk sepenuhnya memblokir transportasi laut keluarga Kong atas nama latihan dan pelatihan. Pangeran tertua menghela nafas ringan setelah mendengar ini. Adikku yang keenam sangat beruntung. Sayangnya, dia tidak hanya tidak bisa dikirim kembali ke barat, tapi Lin Mo juga lolos dari kematian. Ngomong-ngomong, aku melihat gerakan di sisi pangeran keenam, dan sepertinya bahwa saya sudah tahu bahwa keluarga Kong lah yang mengambil tindakan. Kalau tidak, dengan karakternya, dia tidak akan begitu ingin menyerang keluarga Kong. Wen Qiang juga mengerti apa yang dimaksud pangeran tertua, dan dia menjelaskan segera setelahnya. Pihak lain selesai berbicara. Saya hanya mengungkapkan sedikit informasi kepada keluarga Kong. Dia hanya tahu bahwa saya bekerja untuk pangeran, tetapi dia tidak bisa menebak apa yang terjadi pada pangeran tertua.
Pangeran tertua mengangguk puas setelah mendengar ini. Tuan Wen sedang melakukan pekerjaannya, tentu saja saya dapat yakin. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di sana di Zenla? Dalam beberapa tahun terakhir, Zenla juga mengincar Wan Xiang. Alasannya adalah Raja Wan Xiang sekarang sudah tua dan bisa mati kapan saja, tapi dia meninggal. Dia berpegang teguh pada tahta dan menolak untuk melepaskannya, dan tidak pernah mengangkat raja baru. Begitu dia meninggal mendadak, beberapa pangeran pasti akan memperebutkan tahta. Ketika keluarga kerajaan Vientiane berada dalam kekacauan, itu akan menjadi kesempatan bagus bagi Zenla untuk memasuki Vientiane. Menghadapi tatapan penuh semangat Zenla, para pangeran ini mengetahuinya dengan baik, tetapi mereka tidak berdaya meskipun mengetahui semua ini. Bagaimanapun, ayah mereka yang sudah lanjut usia menolak untuk melepaskannya, jadi mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Tahta telah menjadi kue yang menggiurkan, karena kita tahu bahwa tahta itu mungkin mengandung racun. Namun jika kita tidak merebutnya, kita akan mati kelaparan. Demi tahta itu, meskipun itu berarti pelarian yang sempit, para pangeran harus berjuang sampai akhir kematian untuk memenangkannya vitalitas. Wen Qiang juga mengetahui hal ini di dalam hatinya. Tetapi ini adalah pertempuran kerajaan yang bisa dia tonton tetapi tidak bisa dikomentari. Pihak Zenla telah menerima surat bantuan dari keluarga Kong, dan sekarang mereka telah menimbun angkatan bersenjata di perbatasan antara Daku dan Zenla. Dan pasukan utama di pihak Daku, seperti keluarga Ding dan keluarga Zhao, pasukan juga akan mulai dimobilisasi ke perbatasan untuk mencegah Zenla berbaris ke Daku. Dengan cara ini, tiga kekuatan Daku, Zenla, dan Vientiane saling membatasi. Meskipun Daku adalah yang terlemah di antara mereka, mereka tidak dapat menahan serangan dukungan Tiongkok. Kecuali ada peluang bagus, kedua negara kritis tidak mungkin mengambil risiko mengambil tindakan terhadap Daku. Pengerahan pasukan dan jenderal saat ini hanyalah unjuk kekuatan. Meskipun kekuatan besar di Daku mengetahui hal ini, mereka tetap perlu mengambil tindakan pencegahan. Setelah mendengar ini, wajah pangeran tertua tiba-tiba berubah menjadi dingin. Semakin kacau situasinya, semakin baik. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan untuk membuat tata letak yang baik, Raja Tua. Vientiane telah menjadi bom waktu, dan selama pangeran tertua bisa selamat dari ledakan ayahnya, sebelum dia meninggal, dia telah mengumpulkan Daku ke dalam sakunya. Dengan prestasi seperti itu, dia pasti akan menjadi raja berikutnya. Dia tidak hanya akan mampu mengintegrasikan kekuatan Daku dan segalanya menjadi satu, bukanlah mimpi untuk langsung memakan Zenla dalam waktu singkat. Tentu saja, pangeran lain secara alami berpikir untuk membunuh dua burung dengan satu batu, dan bahkan Zenla punya rencana ini. Meskipun mereka tidak bisa berbaris ke Daku, mereka bisa diam-diam membuat rencana dan mengendalikan Daku secara diam-diam. Hanya saja Daku seolah-olah menjadi darah daging kedua pihak, namun nyatanya ia juga punya rencananya sendiri. Ia menggunakan nama kesetiaannya pada China untuk mendapatkan suaka dan menyulut konflik antara kedua negara, Vientiane dan Zenla. Jika dua harimau bertarung, satu akan mati, dan kemudian Daku akan mampu. Bukan tidak mungkin untuk mengambil kesempatan untuk menelan wilayah yang luas, dan bahkan jika operasinya bagus, bukan tidak mungkin untuk menelan dua negara. Pada saat itu mereka akan mampu melepaskan diri sepenuhnya dari Tiongkok dan bahkan berkembang menjadi negara aliansi yang kuat. Ketiga pihak mempunyai pemikiran dan perhitungan yang berbeda satu sama lain. Dengan dimulainya tindakan Lin Mo terhadap keluarga Kong, ketiga pihak telah saling menakuti, namun itu hanya kejutan. Sekarang mereka hanya melenturkan otot mereka. Jika ada kemungkinan besar, perang akan menyebar. Para pemain catur sudah siap, dan sekarang satu-satunya perbedaan adalah cara satu sama lain bergerak. Bagaimana situasi keluarga Kong? Ketika pangeran tertua menyebutkan ini, sudut mulut Wen Qiang bergerak-gerak. Saat angkatan bersenjata Zenla bergerak, ekor Kong Jingtian akan terangkat ke langit. Dia sebenarnya dengan naif berpikir bahwa Zenla membantunya. Oh, biarkan orang bodoh seperti itu menjaga dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak memiliki nilai guna lagi. Selain itu,
kamu harus mengawasi Lin Mo, dia adalah satu-satunya pengecualian dalam permainan catur ini. Wen Qiang hendak setuju ketika dia tiba-tiba menambahkan. Saya baru saja menerima kabar sebelum saya datang ke sini bahwa Tong Dahai memberi Lin Mo kartu VIP teratas Ocean Group dan berjanji akan membuat pengecualian untuk Lin Mo. Haha, seorang pembuat kapal yang membuat kapal dengan baik sebenarnya berani ikut campur di tempat itu, pertarungan kekuasaan. Pangeran tertua tidak menyukai Tong Dahai, dan alasannya sangat sederhana. Ketika Tong Dahai muncul di perjamuan Pangeran ke-6, dia sudah memperjelas sikapnya. Teman musuh tentu saja adalah musuh. Biarkan Earl Zat datang ke tempatku, mengikuti perintah dari Pangeran tertua. Menteri Perbatasan Zat Wan Liu datang ke sini tidak lama kemudian. Di bawah langit tak berawan, armada pelayaran besar yang terdiri dari hampir 20 kapal kargo dengan muatan 5.000 ton perlahan berlayar di laut yang tenang. Tuan Zhang, melalui selat ini, kita bisa mencapai wilayah Laut Daku. Zhang Qian mendengar laporan dari bawahannya dan mengangguk sambil tersenyum. Dia telah menghabiskan segalanya untuk transaksi besar ini. Tentu saja, selama kumpulan batu giok dan sutra ini diangkut ke Daku, setidaknya akan ada keuntungan lebih dari 300 juta. Cuacanya bagus sekali. Zhang Qian menghadapi angin laut dengan senyuman di wajahnya. Namun senyuman ini tidak bertahan lama. Begitu armada berlayar ke kawasan Laut Daku, awan tebal perlahan muncul di cakrawala, titik hitam kecil. Ketika Zhang Qian mengamatinya melalui teleskop kapal, dia langsung terkejut. Lusinan kapal perang bermuatan senjata berat mendekat dengan sikap mengancam. Apa gunanya mereka? Siapapun pemimpinnya, keluar dari sini. Setelah kedua belah pihak mendekat, kapal perang langsung memaksa armada pengangkut berhenti. Zhang Qian mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk memberanikan dirinya, dan kemudian melangkah maju untuk menjawab, melihat senapan mesin berat yang gelap di kapal sisi lain. Tidak hanya kakinya terasa lemah, tetapi hatinya penuh dengan kekhawatiran. Tetapi dia bisa hanya berdoa dalam hati pihak lain tidak ada di sini untuk mencegat kapal. Saya Zhang Qian, seorang pengusaha Tiongkok. Begitu Zhang Qian membuka mulutnya, dia menjelaskan identitasnya sebagai orang Tiongkok, berharap untuk mengintimidasi pihak lain. Namun, si bocah kuda sama sekali tidak menerima tipuan ini. Saya tidak peduli dari negara mana Anda berasal, kami menerima laporan bahwa Anda membawa barang berbahaya ke Daku, jadi kami harus memeriksanya lagi. Kata-kata ini keluar, hati Zhang Qian tiba-tiba menjadi dingin. Inspeksi hanyalah alasan, tujuan pihak lain pasti untuk mengambil kapal. Adik kecil ini, semua kapal kita disewa oleh Ocean Group, staf Ocean Group telah memeriksanya sebelum berangkat. Sama sekali tidak ada kemungkinan adanya barang selundupan. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkannya dari miliknya. Dokumen inspeksi Sino Ocean Group dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain. Tetapi setelah menunggu orang tersebut mengesahkan dokumen tersebut, dia merobeknya menjadi beberapa bagian tanpa melihatnya. Kamu sangat berani. Kamu berani memalsukan sertifikat. Tidak perlu memeriksa, barang-barangmu ini pasti disembunyikan di Maoni. Seseorang datang dan mengambilnya. Kita perlu memeriksanya dengan hati-hati. Setelah mendengar ini, wajah Zhang Qian menjadi pucat. Tiba-tiba dia merasa pusing. Ini semua kekayaannya. Jika disita oleh para bandit ini, bagaimana mungkin mengembalikannya? Tepat ketika dia hendak memperjuangkannya, Ma Zai juga kehilangan kesabarannya. Jika kamu berbicara omong kosong kepadaku, aku akan segera membunuhmu. Zhang Qian merasakan hawa dingin datang dari pistol dingin di pelipisnya, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan keputusasaan. Kali ini, di kapal perang yang menuju ke seberang, seorang pria jangkung berwajah garang keluar dari kabin dengan mengenakan mantel. Melihat hal tersebut, Ma Zai segera membuang keganasannya dan berlari ke samping pria tersebut. Tuan ke-8, kita sudah menanganinya. Haruskah kita membunuh atau menahan orang-orang ini? Apa mereka sebenarnya ingin membunuh orang dan membungkam mereka? Ketika seluruh awak kapal mendengar pertanyaan Ma Zai, tiba-tiba hati mereka bergetar. Para perompak mengetahui bahwa ada aliran air yang panjang,
dan mereka sebenarnya berencana untuk membunuh orang. Bahkan tidak sebaik bajak laut. Untungnya, Buddha berwajah 8 tidak mengeluarkan perintah untuk membungkamnya. Bunuh. Mengapa membunuh? Orang-orang ini hanyalah uang yang tidak berharga. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke depan dan meraih Zhang Qian dengan sedikit usaha. Dia mengangkat itu di kerahnya dan berkata, pikirkan kumpulan barang ini sebagai penghormatan kepada kakek, dan gunakan uang untuk menebusnya. Setiap orang memiliki kepala 500.000. Beri kamu waktu 3 hari, dan saya akan membunuh 1 orang jika kamu terlambat 1 menit. Setelah mengatakan itu, Buddha berwajah 8 melemparkan Zhang Qian langsung ke geladak, dan kemudian pergi dengan senyuman lebar. Zhang Qian duduk di atas kayak dan menyaksikan perahunya dan awaknya hanyut. Wajahnya penuh keputusasaan, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Rumah, mobil, dan peti matinya ada di antara mereka. Sekarang semua direnggut dengan kejam jauh. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, dan pihak lain tidak hanya merampas barangnya, bahkan memintanya membayar uang tebusan, ribuan awak kapal, dan uang tebusan ratusan juta, di mana dia bisa mendapatkannya. Zhang Qian, yang menjadi semakin putus asa saat memikirkannya, tiba-tiba berdiri. Para asisten di samping juga memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat. Melihat Zhang Qian hendak bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke laut, mereka segera menghentikannya. Tuan Zhang, jangan berpikir terlalu keras. Jika uangnya hilang, Anda masih dapat menghasilkan lebih banyak. Tetapi jika hidup Anda hilang, Anda tidak punya apa-apa. Jangan hentikan saya, itu kekayaan dan hidup saya. Sial, bajingan Buddha bermuka 8. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Melihat Zhang Qian menangis dengan suara serak dengan mata kosong, asisten itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tuan Zhang, masih ada peluang. Masih ada peluang. Saya mendengar bahwa Lin Mo, dokter ajaib Tiongkok, berada di kota Heshan tidak jauh dari sini. Dan saya mendengar bahwa dia dan Tong Datong selalu bersenang-senang hubungan. Saat ini, kami bertanya dengan bantuannya, mungkin ada kemungkinan perubahan. Lin Mo, Zhang Qian memikirkan orang ini, dan secercah harapan tiba-tiba muncul di matanya yang awalnya putus asa. Di kota Heshan, dengan terungkapnya pertemuan pertama Lin Mo, semakin banyak orang bergegas ke sini, dengan keluarga Zhao sebagai pendukung, grup laut sebagai pendukung, dan bantuan rahasia Pangeran ke-6, Lin Mo telah menjadi orang yang kuat, kekuatan orang kaya baru yang berlutut dan menjilat. Saudaraku, ada banyak orang yang datang mengunjungimu di luar. Letakkan, artinya saya sibuk mengatur hal-hal penting, dan kita bisa menunggu sampai jamuan resmi mulai membahas kerjasama. Setelah mengatakan ini, Lin Mo meletakkan jauhkan tangannya dan tungku alkimia di depannya. Aroma herbal yang samar perlahan meluap, dan kumpulan pil panjang umur lainnya telah selesai. Tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 9 pil, dengan kualitas yang sangat baik. Itu benar, Pangeran. Apakah kamu mau 1? Pangeran buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ramuan cerah dan berkilau yang baru saja dilepaskan. Saudaraku, kamu harus menyimpannya untuk mereka makan. Ekspresi ketakutannya jelas menunjukkan penolakan yang kuat terhadap pil umur panjang ini. Ini tidak berarti bahwa pil ini tidak efektif. Sebaliknya, pil ini sangat efektif, dengan menghilangkan racun dari tubuh, untuk menghilangkan gas keruh dan sedimen berbahaya, mengatur tubuh dan mencapai efek memperpanjang hidup. Namun yang buruk adalah proses eliminasinya. Setelah sang pangeran meminum 1 pil obat ini sebelumnya, meski merasa jauh lebih baik, perasaan jongkok di toilet hingga kakinya mati rasa sungguh tidak nyaman. Yang lain berlomba-lomba untuk mendapatkannya, tapi kamu tetap menolak, kamu tidak tahu barangnya. Lin Mo mengeluh dan menyerahkan ramuan yang baru dipanggang itu kepada Xiao Luying dan yang lainnya untuk dikemas. Tidak mungkin dia bisa memenangkannya dengan menjadi centil. Dari Green Shadow memegang kaktus di satu tangan dan dengan hati-hati meletakkan pil panjang umur di kotak obat dengan tangan lainnya. Kemudian dia menutup kotak itu dan mengangguk puas. Sudah ada ratusan orang yang mengunjunginya di depannya,
indah dan kotak obat kompak, rapi dan rapi. Ini akan segera diberikan kepada para tamu keluarga Kong. Lin Mo melihatnya sekilas, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu mengalihkan perhatiannya ke sang pangeran. Diyun dan yang lainnya seharusnya tiba di Heishan hari ini. Kirim seseorang untuk menemui mereka. Kelompok anak-anak yang melarikan diri ke kota panjang ini telah dilatih oleh Chen Jin selama beberapa waktu, dan sekarang mereka harus berurusan dengan keluarga Kong. Lin Mo kebetulan dia kekurangan tenaga, jadi dia hanya memobilisasi mereka ke Heishan untuk menguji hasil pelatihan. Setelah sang pangeran setuju, dia keluar dengan penuh semangat. Dia belum merasakan kapal pesiar yang dipersembahkan oleh New Ocean Group. Adapun Lin Mo, dia terus mengabdikan dirinya pada pekerjaan pemurnian pil panjang umur. Dia sibuk sampai malam ketika dia berbaring dengan puas. Akhirnya selesai, setelah Lin Mo selesai menyempurnakan ramuan umur panjang yang dia butuhkan. Langit di luar jendela telah benar-benar gelap, dan sosok hijau kecil yang sedang bermain-main sudah tertidur di atas meja. Tepat ketika Lin Mo hendak mengulurkan tangan dan menjemput Lu Ying dan bersiap untuk beristirahat, terdengar suara berisik di luar villa. "Tolong, izinkan saya menemui Tuan Lin Mo," kata Zhang Qian kepada para penjaga dengan mata memohon. "Pergilah, semua orang ingin melakukan ini padamu. Bos kami terlalu sibuk, jadi keluarlah." "Aku benar-benar terburu-buru." Sebelum Zhang Qian selesai berbicara, pihak lain mengangkat larasnya pistol dan menunjuk ke arahnya. Dia memperingatkannya, "Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu tiba-tiba." Dengan sikap ini, Zhang Qian tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia menundukkan kepalanya dengan frustrasi dan berbalik dengan kesepian. Dia sudah memikirkan pohon berleher bengkok mana yang akan dia gantung, tapi dia tidak melakukannya. Setelah dia mengambil beberapa langkah, suara-suara datang dari belakangnya. "Paman, tunggu sebentar." Zhang Qian mengenali Lin Mo begitu dia melihatnya. Dia telah melihat Lin Mo di TV selama kompetisi aliansi medis. "Tuan Lin Mo, tolong selamatkan saya," kata Zhang Qian dan berlutut tepat di depan Lin Mo, memohon dengan air mata mengalir di wajahnya. Lin Mo bingung dengan tindakan tak terduga pria ini. "Paman, jika terjadi sesuatu, ayo masuk ke rumah dan bicara." Setelah mereka berdua memasuki villa, Zhang Qian menceritakan kejadian kapal pengangkutnya dirampok. "Tuan Lin Mo, yang kami jual hanyalah sepotong sutra kamar mandi, tapi jumlahnya sedikit lebih banyak. Jangan khawatir, siapa orang ini, perahu bisa menghasilkan banyak uang. Sama saja membunuh angsa yang bertelur. Begitu masalah ini menyebar, reputasi Daku akan hancur total. Jika pengusaha luar tidak datang ke sini untuk berbisnis, Daku tidak akan pernah berkembang di hidup ini. Oleh karena itu, Lin Mo juga ingin mengetahui kekuatan mana yang begitu bodoh dan hal keterbelakangan mental seperti itu terjadi. Saya kenal pemimpinnya, dia adalah bawahan Guan Yue, Buddha berwajah 8. Lin Mo segera mengerutkan kening setelah mengetahui identitas orang lain. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Guan Yue, dia juga tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Style. Sepertinya dia tidak bisa melakukan operasi tanpa berpikir seperti ini. "Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah menghubungi Sino Ocean Group?" Karena Zhang Qian menyewa kapal dari Sino Ocean Group harus maju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Zhang Qian menggelengkan kepalanya dengan getir. "Saya telah menghubungi Anda, tetapi cabang Sino Ocean Group di Daku mengatakan bahwa itu telah didaftarkan dan akan diselesaikan pada saat itu." "Tuan Lin Mo, saya tidak punya pilihan. Bagaimana jika grup Sino Ocean saya terus menyeretnya? Saya khawatir bandit-bandit itu akan memakan muatan saya sebelum masalah armada transportasi diselesaikan. Semakin banyak." Lin Mo mendengarkan, semakin dalam kerutannya. Awalnya itu hanya masalah mencegat kapalnya, tapi semua isinya mereka semua mengungkapkan bahwa ini aneh. "Bos Zhang, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda menangani masalah ini. Tolong beri saya informasi kontak dan alamat Anda. Saya akan memberitahu Anda ketika sudah diproses." Alasan mengapa Lin Mo langsung setuju adalah karena persahabatan antara rekan senegaranya dan demi reputasi Daku,
masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Begitu pangeran akrab dengan Diyun, dia bergegas ke sisi Lin Mo. Saudaraku, ada apa? Kamu sangat ingin menemukanku. Lin Mo bertanya langsung, apakah ada perubahan di Dayu Ocean Group selama ini? Pangeran menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengingat beberapa detik sebelum kembali, saya mendengar bahwa mereka tampaknya telah menyinggung seseorang akhir-akhir ini dan telah diganggu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Selalu ada orang yang membuat masalah di galangan kapal, dermaga, dan jalur pelayaran, mereka sudah sangat sibuk. Lin Mo kemudian mengerti bahwa itu bukan mereka tidak ingin membantu Zhang Qian, tapi sekarang mereka sendiri terlalu sibuk untuk melakukan apapun. Sudahkah Anda menyelidiki kekuatan yang mana? Sang pangeran menggelengkan kepalanya. Saya belum melakukan penyelidikan mendalam, tetapi orang-orang ini jelas bukan penduduk lokal di Daku. Mengetahui status Ocean Group, tak seorang pun di Daku akan melakukannya, menurutku begitu sentuh alis mereka. Setelah Lin Mo memahami situasinya sebentar, dia bergegas ke kota Haifang dengan helikopter keesokan paginya. Namun, sebelum dia bisa melihat Guan Yue, dia bertemu Ding Li, seorang kenalan lama. Mengapa kamu di sini? Setelah mendengarkan bujukan Wen Qiang dan persetujuan Lin Mo, Ding Li segera berkonsultasi dengan Dewan Tetua untuk mendapatkan instruksi. Seluruh keluarga Ding fokus pada konfrontasi dengan Zenla dan perbatasan Vientin. Bagaimana dia bisa peduli, masalah sepele dan baru saja menyetujui operasi Ding Li. Saya awalnya berencana untuk sementara membawa orang ke stasiun di Haifang, tapi saya tidak menyangka akan menjadi suatu kebetulan bahwa saya bertemu dengan Anda tepat setelah tiba di tujuan. Di permukaan, hubungannya dengan Lin Mo tidak baik. Untuk menghindari kecurigaan, dia menjaga jarak dari Lin Mo. Dia datang langsung ke kota Haifang dan berencana untuk tinggal sementara di Guanyu. Lin Mo mengangguk, orang ini sepertinya menjadi lebih pintar. Setelah keduanya bertemu dan mengobrol sebentar, mereka datang ke villa besar bersama. Saat Guan Yue melihat Lin Mo, dia hanya mengatakan bahwa pihak lain ada di sini untuk menyelidiki. Tuan Guan, saya tidak akan mengatakan gosip lagi. Anda harus tahu mengapa saya datang berkunjung. Begitu kata-kata ini keluar, Guan Yue juga menunjukkan kepahitan di wajahnya. Bagaimana kalau kita duduk dan berbicara? Setelah keduanya memasuki ruangan, Ding Li juga duduk. Menghadap tatapan Guan Yue, dia menyeringai. Kalian membicarakan urusanmu, aku di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Jangan khawatirkan aku. Guan Yue melihat bahwa Lin Mo tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak berani menyinggung Ding Li, jadi dia menjelaskannya sendiri. Saudaraku, aku baru saja menebak berita tentang Buddha berwajah 8 di bawah komandoku. Aku berkata bahwa masalah ini bukan perintahku. Apakah kamu percaya? Lin Mo tahu di dalam hatinya bahwa Guan Yue tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu, benda. Tentu saja aku percaya, itu sebabnya aku datang untuk memintamu memverifikasi masalah ini. Di mana orang-orangmu? Aku sudah memanggilnya untuk kembali. Dia akan segera datang. Kalau begitu tunggu sebentar. Tidak setengah jam kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar pintu. Bos Guan, mengapa kamu memanggilku kembali begitu terburu-buru? Buddha berwajah 8 memasang ekspresi tidak sabar di wajahnya begitu dia masuk pintu setelah melihat sekeliling. Matanya tertuju pada Lin Mo, lalu dia duduk di seberangnya. Penampilan arogan dan mendominasi membuat wajah Guan Yue menjadi gelap. Apakah kamu mencegat sejumlah barang dari pedagang Tiongkok itu? Buddha berwajah 8 menjawab dengan santai sambil mengupil. Iya, akulah yang memotongnya. Orang-orangku sangat lapar sehingga mereka bahkan tidak bisa mengenakan pakaian. Aku tidak bisa memikirkan cara untuk mencari nafkah. Semua orang akan mati kelaparan. HMPH, siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak tanpa izin? Cepat beri aku keberanian untuk melakukannya. Kembalikan barangnya dan minta maaf kepada pemiliknya. Dihadapkan pada perintah Guan Yue, Buddha berwajah 8 tersenyum menghina. Saya merampok ini, mengapa saya harus mengembalikannya? Jika saya ingin mengembalikannya, mengapa saya harus merampoknya? Bos Guan,
menurut Anda ini benar? Dia memanggilnya bos, tetapi menilai dari kata-kata dan perbuatannya, dia sama sekali tidak menghormati Guan Yue. Ini perintahku, kembalikan padaku dan aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, Guan. Yue menyipitkan matanya dan niat membunuh tiba-tiba muncul. Cih, memanggilmu bos hanya untuk menyelamatkan mukamu. Kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri sebagai sosok. Di bawah tatapan Lin Mo dan Ding Li, Buddha berwajah 8 tersenyum dingin, menggelengkan lehernya, dan langsung berdiri, bangkit dan berjalan keluar ruangan mengurus urusannya sendiri. Wajah Guan Yue menjadi gelap karena marah atas kata-kata dan perbuatan ini. Izinkan saya mengatakan bahwa Anda telah bertindak tidak normal selama periode ini. Tampaknya Anda telah menjadi berani. Kemarilah, tarik orang ini keluar dan bunuh dia. Kata-kata itu jatuh ke tanah, Buddha berwajah 8 berhenti, dan ketika dia berbalik, dia masih memiliki cibiran di wajahnya. Guan Yue, jika kamu memiliki kemampuan, coba sentuh aku hari ini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan token logam dari tangannya. Setelah melihat benda ini, ekspresi Guan Yue tiba-tiba berubah. Ketika Lin Mo melihat perintah pertahanan pantai yang dipegang oleh Buddha berwajah 8, dia segera memahami alasannya. Perintah penjaga pantai adalah tanda Jenderal Angkatan Laut segala bangsa. Karena Buddha berwajah 8 telah memperoleh benda ini, berarti ia telah berkolusi dengan Jenderal Angkatan Laut. Memikirkan hal ini, Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Guan Yue dengan sedikit simpati. Bawahan yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun sebenarnya memberontak. Ini sangat memalukan bagi kekuatan manapun. Bos Guan, karena Anda telah memperlakukan saya dengan baik selama bertahun-tahun, saya akan memanggil Anda bos. Sejujurnya, saya sekarang bekerja dengan Jenderal Hai. Jika Anda berani menyentuh rambut saya hari ini, Anda harus tahu konsekuensinya. Begitu dia mengatakan ini, Yue menatap bawahan pemberontak di depannya, matanya dipenuhi amarah yang berkobar. Bawahan yang sangat dia percayai berani menjadi serigala bermata putih, dan sekarang dia masih mempermalukannya di depan orang luar. Seperti yang dikatakan Buddha berwajah 8, meskipun dia marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia adalah Jenderal Angkatan Laut Kerajaan Wan Xiang. Dia adalah seseorang yang tidak boleh dia sakiti. Belum lagi dia mendapat dukungan dari Menteri Perbatasan Negara Bagian Vientin. Memikirkan hal ini, Guan Yue gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah Buddha berwajah 8 mengejek Guan Yue, dia mengalihkan perhatiannya ke Ding Li dan Lin Mo. Kalian berdua bocah nakal di sini hanya untuk membela Zhang Qian itu. Kalian bahkan tidak memiliki rambut panjang namun kalian berani membela orang lain. Kembalilah dan minum susu. Sangat berbahaya akhir-akhir ini. Ya, kalian berdua harus berhati-hati. Sayang sekali mati muda jika perahunya terbalik oleh angin kencang dan ombak. Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa dan berjalan keluar dari villa keluarga Guan dengan langkah besar saat ini. Di halaman, anak buah Guan Yue sudah tertutupinya, tapi tidak ada yang berani bergerak. Ketika Buddha berwajah 8 pergi, Guan Yue menahan amarahnya dan memaksakan senyum. Saudara Lin, aku minta maaf membuatmu tertawa. Ada seseorang di belakang serigala bermata putih ini, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Guan, jangan khawatir. Ada akhir untuk keluhan dan ada pemiliknya. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Setelah Lin Mo mengatakan itu, dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Adapun Ding Li, melihat itu di sana tidak ada kegembiraan untuk dilihat, dia bergegas mengejarnya. Apakah aku ingin menggosokkan garam ke luka Guan Yue? Bukan itu. Maksudku Buddha berwajah 8 berani mengancam kita. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu tentang itu? Apakah kamu membunuhnya? Lin Mo berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Beraninya kamu menyentuhnya? Dia adalah anggota Jenderal Angkatan Laut, dan dia didukung oleh orang-orang besar. Ding Li terkekeh, tentu saja aku tidak berani. Tapi bukankah kamu masih di sana?
Lin Mo, apa yang dia katakan sangat jelas. Dia hanya ingin membunuh kita. Bisakah kamu menanggung ini? Awalnya dia di sini hanya untuk menonton kesenangan, tapi dia tidak menyangka bahwa Buddha berwajah 8 akan benar-benar dia tidak tahan diejek dan diancam bersamanya. Lin Mo memandang Ding Li dengan makna yang dalam, dan yang terakhir bahkan lebih berbulu daripada tatapannya. Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti ini? Sungguh menakjubkan. Kamu telah belajar begitu buruk sehingga kamu bahkan tahu cara meminjam pisau untuk membunuh orang dan menabur perselisihan. Orang ini sebenarnya tahu cara bermain bidak catur. Sepertinya dia sudah lama bermain catur, berubah. Setelah pikiran Ding Li terungkap, ekspresinya berubah dan dia segera menjelaskan. Tidak mungkin, aku hanya memperjuangkan ketidakadilan kita. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas diam-diam. Benar saja, dia masih terlalu muda, dan bermain trik di depan Lin Mo hanyalah tindakan membenarkan diri sendiri. Oke, jangan khawatir tentang itu adalah kemampuanmu untuk tumbuh. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan membiarkan Buddha berwajah 8 itu pergi. Ketika Lin Mo dan Ding Li keluar dari guan di villa keluarga, seseorang datang dari belakang. Terdengar suara hantaman marah dari guan Yue. Lin Mo segera mulai mengatur tenaga sebelum kembali ke kota Heshan. Begitu pangeran mendengar bahwa seseorang berani mengancam kakak tertuanya, dia segera memanggil semua bawahannya. Segera setelah perintah macan putih Lin Mo dikeluarkan, ribuan pengawal harimau keluarga Zhao tiba dengan cepat. Setelah pangeran membawa Diyun dan rombongannya ke laut lepas, Zhao Zian, Zhao Yu dan 5.000 pengawal harimau keluarga Zhao sudah berada di sana, menunggu di sini dengan kapal perusak. Kedua belah pihak bergabung menjadi satu tempat, dengan total lebih dari 6.000 orang. Setelah Diyun dan yang lainnya melihat Lin Mo, mereka segera mengatur formasinya. Dalam sekejap mata, lebih dari 800 orang telah membentuk formasi yang rapi dan persegi. Salut mengikuti raungan keras Diyun. Seluruh pengawal Yulin membuat gerakan seragam memukul dada mereka dengan satu tangan, menunjukkan momentum yang tinggi. Pengawal Yulin ada di sini untuk melapor. Suara nyaring itu memekakkan telinga dan membubung ke langit. Lin Mo melihat anak-anak ini lagi setelah beberapa saat. Wajah mereka penuh dengan tingkah laku. Dari pertama kali mereka bertemu, mereka terlihat kusam dan kurus. Tapi sekarang mereka sekuat beruang, terutama pemimpin Diyun, dengan tinggi 1,9 meter dan tubuh penuh urat. Keseluruhan orang tampak seperti menara besi. Bahkan penjaga keluarga Zhao yang terlatih di kapal perang pun penuh kekaguman ketika mereka melihat pendiri seperti itu. Meskipun anak-anak ini belum dewasa, momentum mereka tidak kalah dengan pasukan tempur profesional. Apalagi mereka masih sangat muda dan memiliki masa depan cerah, jumlah terbatas. Adapun pangeran dan anak buahnya, mereka hanya bisa merasakan merinding dan rasa iri yang mendalam. Tapi itu hanya rasa iri, membiarkan kelompok orang yang bebas dan muda ini menerima pelatihan berkualitas ketat seperti itu, akan lebih baik untuk membunuh mereka. Tidak buruk, sepertinya kamu sangat perhatian selama periode ini. Setelah Lin Mo memujinya, dia mengubah topik. Target yang akan kita hadapi adalah Jenderal Angkatan Laut Kerajaan Wanxiang. Jumlah lawannya hampir sama seperti milik kami, dan kami masih memiliki kam yang dapat diandalkan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan operasi tempur pertama Anda yang sebenarnya. Bersikaplah optimis tentang hidup Anda, mengerti? Meskipun kelompok anak-anak ini memiliki dua yang terbaik mentalitas, seni penciptaan dan seni Xiao Yao yang disediakan oleh Lin Mo, saat ini, tidak masalah bagi satu orang untuk berurusan dengan 2 atau 3 orang dewasa, tetapi di medan perang, peluru tidak memiliki mata, dan jika Anda tidak hati-hati, hidup Anda akan berada dalam bahaya. Apalagi lawannya adalah para veteran dengan pengalaman bertempur yang kaya. Meski skill mereka mungkin kalah, namun keahlian menembak mereka cukup untuk menjauhkan pria bersenjata ini hingga beberapa blok. Adapun yang lainnya, seperti Pangeran Afei dan penjaga harimau keluarga Zhao, Lin Mo tidak perlu khawatir menghadapi senjata panas. Orang-orang ini sudah menjadi licin seperti roti.
Pengawal Yulin yang dipimpin oleh Diyun tidak menunjukkan rasa takut apapun, namun merespon secara serempak dengan kerinduan di wajah mereka. Dimengerti, baiklah, ayo berangkat mengikuti perintah Lin Mo. Puluhan kapal perang yang dipimpin oleh pangeran perlahan-lahan berlayar keluar di bawah naungan kegelapan. Di sisi lain, di Teluk Wan Siang, di pulau yang terang benderang, sepasang penjaga patroli mengangkat senjata mereka dan bola balik untuk memeriksa keamanan, sementara di dalam kamp, Buddha berwajah 8 dan Jenderal Angkatan Laut sedang minum-minum. Mulai sekarang, kamu bisa jalan-jalan saja denganku. Orang kecil seperti Guan Yue hanya berani memamerkan perbuatan jahatnya di tempat kecil seperti Daku. Sejujurnya, aku bukan hanya menteri perbatasan Zatuan Liu, tapi juga pangeran tertua sebagai bosku, ada juga pangeran tertua. Jenderal Hai memeluk Buddha berwajah 8 sambil mabuk dan terus membual. Sekarang faksinya sedang merekrut orang. Akan lebih sulit untuk menarik Buddha berwajah 8 dan ribuan bawahannya ke dalam kubunya sendiri. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Yang paling penting adalah Buddha berwajah 8 akan melakukan sesuatu. Dia akan menyita lebih dari 2 miliar perbekalan dan mengambil alih wilayahnya sendiri. Buddha berwajah 8 hanya membutuhkan 30% darinya, dan jumlahnya lebih dari 1 miliar, tidak cukup baginya sebagai seorang jenderal yang baik, itu uang yang banyak. Buddha berwajah 8 mengangkat gelas anggurnya dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Jenderal, saya harus bergantung pada perawatan Anda mulai sekarang.